Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ali Muhsin SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam B3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511115529. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Wai Pengubuan, kelas 8 dengan materi sholat jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran Pak ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Bapak absen dulu ya. Abdul Rashid. Hadir. Adelia. Nah, sudah siap belajar? Sudah. Oke, siap belajar ya? Siap. Kenapa harus belajar? Karena seseorang terlahir di dunia ini tidak dalam keadaan pandai. Ta'alam falaisal mar'u yuladu alima. Belajarlah karena manusia tidak ada yang terlahir dalam keadaan pandai. Menunjukkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, dipersilahkan duduk kembali. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita pembiasaan membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian At-Takasur dulu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku anak soleh. Aku soleh. Ngaji orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ingat nggak minggu lalu kita bahas apa? Ya, Abdul, bahas apa dulu? Sholat istisqa. Apa sholat istisqa itu? Iya, segera supaya minta segera diturunkan hujan. Hukumnya sholat istisqa apa, Dul? Sunnah mu'akkad. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang sholat jenazah. Yang pertama adalah memaparkan pengertian dan hukum sholat jenazah. Yang kedua, menguraikan ketentuan sholat jenazah. Yang ketiga, menjelaskan tata cara sholat jenazah. Yang keempat, menyebutkan hikmah sholat jenazah. Terus manfaat untuk mempelajari ini apa? Supaya kita tahu kewajiban kita terhadap sesama muslim yang sudah meninggal dunia itu ngapain. Terus yang kedua, mengingat kematian. Bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara. Yang ketiga, mengetahui tata cara sholat jenazah. Untuk penilaian pada hari ini, yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan penguasaan materi, menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah. Nah, sebelum belajar kita ada kesepakatan kelas. Yang pertama bisa dibaca, Majid. Tidak boleh makan selama proses pembelajaran. Ya, tidak boleh makan selama pembelajaran. Yang kedua apa? Mutia Salwa. Terlibat aktif selama proses pembelajaran. Ya, lihat. Ini kira-kira gambar apa ini kira-kira? Sholat jenazah. Iya.
Ini yang imam yang mana kira-kira? Yang paling depan ini, yang depan. Oh ini ya. Oke, yang depan yang ini. Ini jenazahnya. Kira-kira yang bagian kepala di mana nih? Oh yang hijau. Oke, coba kita lihat videonya. Atau memejamkan mata jenazah karena saat roh sudah dicabut maka jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melengkurkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan mata anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Serta yang keenam, membayarkan hutang-hutang. Setelah kita menonton video ini dan mengamati gambar, kira-kira kita tuh mau belajar apa? Tentang sholat jenazah. Ada yang sudah pernah sholat jenazah? Belum ada. Oh, Rafa pernah. Sudah tahu persis caranya, apa hanya mengikuti saja? Mengikuti saja. Belum pernah ya, belum pernah tahu ya ketentuannya apa, rukunnya apa, yang dibaca apa belum. Oke, kita akan mempelajari tentang tata cara sholat jenazah, baik mulai dari hukumnya, ketentuannya, syaratnya, rukunnya. Kita lanjutkan. Bapak akan bagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini sudah duduk berkelompok? Sudah. Nah, kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama tentang rukun sholat jenazah. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Fawas. Nih. Terus kemudian tentang siapakah orang yang wajib mensolati. Kelompoknya ini. Terus ketentuan Azizah ya. Kelompoknya Azizah. Oke, ketentuan tentang sholat jenazah. Oke, sudah Bapak siapkan kartonnya. Silahkan. Cara pengerjaan LKPD-nya adalah ditulis nama kelompoknya. Di situ sudah ada pertanyaannya. Silahkan dijawab, dicari materinya melalui buku paket, dan bawa HP enggak? Oke, HP-nya boleh dikeluarkan. HP-nya boleh dikeluarkan. Nanti sembari mencari materinya di handphone. Boleh dikeluarkan, boleh dibuka. Sudah. Dibuka bukunya, dibuka handphonenya, kartonnya silahkan dibuka, ditulis namanya, nama kelompoknya, materinya dibuka. Ya, silahkan dibuka, mulai dibuka kartonnya, mulai dikerjakan. Tulis aja. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai. Oke, kelompok yang pertama maju siapa? Oh ya, kelompoknya Ziza, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Syarat Umum Sholat Jenazah. Saya Nur Alma Kamelia sebagai moderator dan ada rekan saya Nifali Fajar Ramadhani. Saya Azza Wandari Vera sebagai penyaji 1. Saya Gisa Ibrahima sebagai penyaji 2. Baik, yang materi yang pertama akan dijelaskan oleh Aziza sebagai penyaji 1. Para Aziza dipersilakan. Syarat umum sholat jenazah pelaksanaan dari syariat kenal dan lisan, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan terakhir berniat yang jelas dalam hati untuk melaksanakan sholat jenazah. Yang kedua yaitu syarat khusus jenazah. Selain itu, syarat umum ada juga syarat yang berkaitan dengan jenazah itu sendiri.
Yang pertama, jenazah telah dimandikan dan dikafani. Kedua, jenazah hadir di hadapan orang yang mensalatkan. Ketiga, tidak ada penghalang antara makmum dan jenazah. Misalnya, keranda tidak boleh dipaku. Ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana saat sholat jenazah perempuan? Jika jenazah perempuan, maka posisi imam berada sejajar dengan pusat. Jika jenazah laki-laki, maka posisi imam berada di samping kepala. Ada yang bertanya lagi? Ya. Apakah perempuan boleh mengikuti sholat jenazah? Boleh atau dari hadis dan hadis. Sudah cukup? Jika sudah cukup, Kami akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, dari pemaparan setiap kelompok yang sudah maju semuanya dapat diambil garis besar. Yang pertama adalah tentang syarat untuk melaksanakan sholat jenazah. Kelompoknya dijajati tentang apa syarat-syaratnya? Salah satunya adalah suci dari hadas, suci dari najis. Jenazahnya berada di sebelah kiblat. Terus perempuan juga boleh mensolatkan jenazah. Terus dari kelompoknya Rafa Fismauri tadi tentang rukun sholat jenazah, yang pertama adalah niat. Pengertian dari sholat jenazah itu sendiri. Apa sholat jenazah? Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah sesama muslim. Jadi kalau di luar atau beda agama, maka orang muslim tidak boleh mensolatkan. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa rukuk dan tanpa sujud, kemudian diakhiri dengan salam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah atau munfarid. Apa munfarid? Sendiri. Terus hukum sholat jenazah apa tadi hukumnya? Fardu kifayah. Buka Kahoot, login, lihat di Google, ketik Kahoot, dimasukkan pinnya. Kifayah. Iya, benar semua. Mantap. Nih, benar semua ya. Yang paling cepat siapa ini? Woi, Nando. Oke, sudah dijawab semua ya? Ya, pemenangnya podium 3 Aziza. Pemenang kedua Kispa. Deng. Oke, sudah. Oke, mari kita untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Dilihat pertanyaannya, apa metode paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Yang kedua, apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apakah ada materi yang belum dipahami dari pembelajaran ini? Kalau belum, tuliskan materinya. Oke, akan bawa bagi satu-satu. Ditulis namanya. Lagi ya. Kalau sudah, silahkan ditempel di papan refleksi. Kalau nggak cukup, boleh. Siapa ini? Adyuta. Materinya sudah paham semua. Metode yang disukai adalah diskusi. Terus materi yang belum dipahami tentang tata cara sholat jenazah. Oke, selesai pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan praktikum tentang sholat jenazah. Ditutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya memimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.